Starbucks di Israel bangkrut. Apa ini gara-gara diboykot? Bentar, banyak perusahaan-perusahaan pro Israel yang diboykot. Nah, di mana salah satunya adalah Starbucks. Nah, tapi ini gini, yang bangkrut bukan Starbucks yang di Indonesia ya. Di Indonesia masih buka, tapi yang di Israel. Dan ternyata uniknya gini, pernah ada cerita kalau Starbucks itu pernah buka cabang di Israel tahun 2002 di Tel Aviv tepatnya. Tapi anehnya nih, kan Starbucks ngedukung banget Israel ya ketika nyerang Palestina ya. Kan kita pikir kalau dia ngedukung, oh jangan-jangan teman baik gitu kan, best friend, bestie atau whatever. Tapi ternyata di Israel sendiri mereka nggak laku dan bangkrut. Dan ini kejadian bukan baru, tapi kejadian di tahun 2003. Jadi menurut Arthur Kalmin dan Laura Struck dalam Pouring Israel into a Starbucks Cup, beberapa bulan setelah Starbucks buka, penjualannya amblas. Dan penjualannya jelek banget dan semua toko kosong. Akibatnya, nggak ada satupun toko yang dapat untung. Semuanya rugi. Bahkan Kalnin dan Struck mencatat kerugian Starbucks dari awal berdiri pada 2003 itu mencapai 6 juta dolar atau setara dengan 93 M uang sekarang. Nah, praktis ya dengan ini ya operasional tokonya mandek dong. Banyak pegawai yang dipecat. Mimpi bos Starbucks untuk buka sampai 80 toko di Israel itu nggak terwujud. Malah yang ada gerai Starbucks satu persatu tutup. Hingga akhirnya puncaknya di 2003 ini, waralaba kopi terbesar di dunia itu resmi bangkrut dan keluar dari Israel. Buat ukuran brand besar, mereka cuma bertahan 2 tahun di sana itu kayaknya sedih banget deh. Terus apa sih yang bikin Starbucks gagal? Apa sih yang bikin Starbucks bangkrut? Kan kita perlu belajar nih, karena kalau kita tahu level Starbucks aja bisa bangkrut, apalagi level yang kecil-kecil, bener nggak? Pertama, yang bikin Starbucks bangkrut ternyata adalah salah milih rekan bisnis. Di Israel dia nggandeng perusahaan bensin loh, lu bayangin, bensin sama kopi, nyambungnya dari mana ya? Nggak ada memang. Perusahaan bensin DIFC yang sama sekali nggak berpengalaman buat bisnis F&B. Kedua, big bossnya Starbucks sendiri, Howard Schultz, terlalu pede. Bahkan menurut PD-nya gitu ya, itu ya kacau gitu. Bahkan si bosnya sendiri, itu sempat bilang mau buka sampai 80 toko di Israel dalam 4 tahun pertama. Tanpa ngelihat situasinya untung apa rugi. Gitu kan. Ketiga adalah faktor-faktor eksternal dari situasi politik dan sosial Israel sendiri. Jadi memang Israel tuh emang ini terus ya, politiknya panas terus ya. Waktu itu Starbucks hadir ketika situasi sedang memburuk seimbas dengan kemunculan gerakan intifada kedua. Salah satu dampaknya adalah meluasnya teror dan aksi kejahatan lain. Dan ini tentu saja berdampak dong terhadap perkembangan Starbucks yang nggak bisa ekspansi ke kota lain. Sejak awal berdiri, itu toko cuma dari Tel Aviv doang. Nah, masalahnya di ibu kota Israel itu juga udah ada toko kopi lokal yang legendaris, yaitu Ar Cafe. Hasilnya Starbucks kalah total. Jadi secara nggak langsung gerakan perlawanan Palestina bikin Starbucks bertepuk lutut gitu. Nah sekarang gini, kalau misalnya nih Starbucks yang di luar aja bisa kalah sama di Ar Cafe, kenapa di Indonesia nggak bisa ya? Bener nggak? Bukannya kita di Indonesia tuh banyak banget kan harusnya, kita penghasil kopi, banyak banget kan maksudnya coffee shop yang lebih bagus. Apa Starbucks bisa tetap laris di Indonesia karena kurang promosi dari brand-brand lokalnya, atau kitanya nih yang dari dulu selama ini lebih suka brand luar? Karena kalau misalnya di luar nih, waktu kejadian di Israel, ada media juga, situs media Haaretz jelasin kalau faktor eksternal lain yang bikin Starbucks kalah adalah perbedaan budaya. Kalau di Israel bisa tutup gitu dan brand lokalnya yang menang, kenapa sih di Indonesia nggak bisa brand kopi lokal aja yang menang? Emang brand kopi kita kurang banyak ya? Atau kurang bagus ya? Atau jangan-jangan ini orang kitanya nih yang lebih senang brand luar? Menurut kalian gimana?